Oke, baik. Kita akan melanjutkan sesi kedua masih dengan materi yang sama. Tadi masih ingat kelompoknya siapa? Yang belum datang, mohon bisa segera dipanggil teman-temannya. Kita akan setelah ini presentasi yang tadi sudah dibagi kelompok. Masih yang kelompok satu anggotanya belum lengkap, mungkin bisa dipanggil. Kelompok dua sudah lengkap. Kelompok dua itu nanti ada punishment-nya sendiri. Kelompok dua kurang berapa orang, Mas? Enggak apa-apa, sudah ada. Oke, kelompok tiga kayaknya udah lengkap ya. Berarti yang belum lengkap kelompok satu. Ya, oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Cita. Silakan Bu Cita. Arek-arek pasti ngerokok nangisor. Ini berarti yang stay di sini nggak ngerokok ya? Ini kamar besar nggak? Oke, kita terpaksa mulai dari kelompok yang bukan merah dulu ya. Kan dia kepimpinanmu. Ya apa imammu? Imam meninggalkan makmumnya ini nggak tahu jawab. Ya, imam yang Mas kelompok kuning. Tadi namanya Mas Ardi. Mas Adi. Oke, Mas Adi, bagaimana hasil obrolan dengan kelompok 2? Kemudian yang mau menyampaikan siapa? Loh, temanmu yang lain? Lapo terus. Loh, gila koncomu iki. Ndak sampe nake iki. Kenapa kamu harus menanggung semuanya kamu sendiri? Kamu nggak dapat gaji kok. Kamu mau ditemenin siapa? Kok gue kamu mau ditemenin siapa? Loh, Mas, ono sing ayu-ayu. Jalan cari sing ayu-ayu. Lama Kebetulan kan kita ono Mbak Rani. Mbak nama siapa? Asti. Enggak mau milih Rani sama Asti. Iki mau bosen. Rani wis bosen. Sing liane. Kamu milih Rani, Asti? Soalnya Rani udah sama Fran ya. Sini. Ya, perwakilan alumni kamu juga maju. Oh iya, ide bagus, maju semua aja deh. Maju semua aja. Semua. Ayo, kasihan ini loh ketuamu ini loh kamu ini. Tapi yang ngomong adalah Asti dan Adi. Namanya sama loh. Law firm ya. Tapi pinjam mimik ya. Yo, ini perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Muhammad Adi Nugroho dari alumni Wijaya Kusuma. Nama kelompoknya kelompok kuning, Power Ranger. Ya, koperasi atau merger, penggabungan koperasi berguna untuk meningkatkan economies of scale dan economies of scope. Economies of scale adalah banyak volume output, maka biaya rata-rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar. Economic of scope adalah apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis output, maka biaya rata-rata produksinya semakin kecil. Dalam pasal 101 UU Perkoperasian menentukan bahwa untuk keperluan pengembangan dan atau efisiensi, satu, koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain. Oke. Sebentar. Berarti kalau bisa kita ringkas Mbak Asti, koperasi bisa digabung. Bisa, Bu. Benar. Dasar hukumnya adalah pasal 101 UU nomor undang-undangnya adalah yang dipakai yakin Undang-Undang Nomor 17 2012. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu Undang-Undang Perkoperasian kita pakai yang 2012 atau
Oh, ya enggak apa-apa. Itu nanti ya simpenan gak presentasimu. Nah, kalau tim ini pasal 101 Undang-Undang 17 2012 bisa digabung. Begitu nggih Mbak Asti? Ya, benar Bu. Oke. Menurut Mbak Asti tujuan koperasi itu bergabung apa? Ringkasnya dari yang disampaikan oleh Mas. Karena kepingin apa? Tujuannya adalah untuk economies of scale, yaitu adalah banyak volume output, maka biaya rata-rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar. Oke, efisien cost ya. Ya, Oke, terima kasih Mbak Asti. Kemudian Mbak Rani, jejeran sampai Fran kok. Oh, Mbak Rani, kamu kali. Pimpinanmu di pimpinanmu itu. Ya, Mbak Rani, kalau dia bisa di merger, kalau dia dilebur bisa apa enggak ya? Kalau menurut Bisa Mbak? juga. Bisa. Bisa. Ada bisa ditunjukkan pasalnya. Pasal 101 juga di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juga. Kalimatnya Kalimat yang mengatakan dia bisa dilebur. Iya, kerja kelompoknya bagus ya ini ya. Kerja semua berarti. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing koperasi. Berarti disimpulkan bahwa dapat dilakukan peleburan juga. Peleburan. Oke. Mas Fran. Kalau pengambil alihan Bisa juga, tapi pasalnya saya belum lihat. yakin. Cari nomor Rani. Mengambil alih. Kalau diambil alih kan sahamnya. Pengambil alihan posisi pemegang saham pengendali. Yakin bisa? Coba Pak Sutri bekerja sama. Sayap kiri mulai terlihat panik. Kalau misal mau merevisi, enggak apa-apa loh, merevisi jawaban. Kalau dalam undang-undang koperasi tadi tidak diikutkan atau tidak bisa di pasal 15 ini, Bu. Saya revisi ya. Oh, enggak apa-apa. Iya. Bebas. Iya, ini pasal. Kalau tidak ada di undang-undang kan enggak bisa ya. Iya, tidak bisa. Oke. Kira-kira Tidak kenapa bisa. ya kok nggak dibolehin di undang-undang? Karena apa? Tujuan utamanya untuk kepentingan anggota. Waduh, kayak imik. untuk oleh dan dilakukan oleh anggota sendiri. Berarti Sementara dia based on-nya berbasis anggota. berbasis anggota. Kalau pengambil alihan kan mengambil dari pihak eksternal. Jadi nggak bisa, harusnya kan dari pihak anggotanya sendiri. Ya, dia tidak bisa mengambil alih. Benar, koperasi merupakan berbasis anggota. Benar. Kata pengambil alihan ini yang perlu diluruskan. Yang diambil alih adalah, kalau akuisisi yang diambil alih adalah porsi saham pengendali. Ya, yang diambil alih adalah saham. Karena kepemilikan dalam PT itu merupakan terdiri dari sero-sero. Makanya namanya perseroan, persahaman saham. Dia itu terdiri dari kumpulan saham-saham. Sehingga siapa yang paling dominan di situ adalah dia yang bisa menjadi dominan pengendali. Dominan pengendali belum tentu mayoritas. Dominan pengendali adalah pemegang saham, belum tentu mayoritas. Kalau mayoritas aja, belum tentu dia otomatis pengendali. Jadi pengendali bagaimana dia itu dengan namanya masuk di daftar pemegang saham, dia bisa mengambil keputusan terkait pengelolaan PT tersebut. Ya, dominan di situ. Nah, kalau koperasi ada sahamnya enggak? Berarti enggak bisa ya. Kan masa yang diakuisisi anggotanya? Enggak bisa. Berarti sepakat enggak bisa ya. Kemudian kalau saya mau ngurus, saya ini perwakilan dari koperasi unit desa dari Jember. Sebelahnya Mas Fran, ya namamu siapa lali tapi? Oh, nama saya Bian. Bian ya? Iya. Ya, Bian. Bian, iku ya apa kabar kancamu Bian? Oh siapa Pak Sentosa? Pak Sentosa. Oh iya. Ya apa? Tetap Tetap Bu. satu kantor sama kamu. Jadi Oh, naik lagi ya? ya yang punya kantor siapa? Berarti kamu kerja di kantornya Pak Iya Pak Sentosa.
Prinsipal itu kayak Prinsipal kayak direkturnya bu, kalau direktur. bukan manajer ya? Bukan, Bukan manajer cabang gitu bukan? bukan. Direktur. Iya. Wih, swanger. Iya, iya sih direktur cabang. Rezeki berarti kuliah di WK. Lulus dari WK langsung jadi direktur cabang. Iya. Menurut Mas Bian, saya mau merger koperasi unit desa yang bergerak di bidang pertanian. Jember ki apa ya? Perkebunan bako. Bako ya. Nah, itu mau saya merger dengan KUD sejenis di daerah Bondowoso. Kan pertanian perkebunan bako itu ada di Jember, Bondowoso. Nah, ada beberapa KUD. Itu bisa di merger nggak ya? Bisa bu. Bisa. Maka tolong dijelaskan ke saya merger itu seperti apa, siapa yang harus menjadi koperasi yang menerima penggabungan, kira-kira harus koperasi yang seperti apa, yang melakukan penggabungan yang mana, kemudian yang harus dipersiapkan apa aja. Kalau penggabungan tadi dari koperasi yang pertama bu. Sama-sama koperasi unit desa di bidang kebun bako, pengolahan bako, antara koperasi unit desa di Jember sama di Bondowoso. Maka apa saja yang harus saya lakukan? Yang pertama rapat anggota sih bu. Jadi rapat anggota yang koperasi. Ih pinternya ya terus Jadi, kok guya-guya ya? Tadi yang bilang, oh kamu ya Mas ya? Yang bilang Peter Buju itu kamu ya? Oh, ini deh kayaknya. Oh belakangnya Rani kan? Oh iya ya. Oke Bian, mari Bian itu. jadi rapat anggota dulu bu. Jadi yang koperasi di Jember di rapat anggota dulu, yang di Bondowoso sudah di rapat anggota dulu. Lalu kalau Habis sudah itu. rapat anggota, Hasilnya apa rapat anggota itu? hasilnya itu tadi bu. Hasil yang mau merger. Usulan ya, usulan dulu kan belum tentu oke. Ya, usulan dulu. Terus usulannya? Setelah itu kalau sudah oke merger itu nanti kayak ada akta itunya loh bu. Kecepatan. Habis usulan rancangan merger dari masing-masing usulan rancangan penggabungan. Kalau koperasi kita sebut kata penggabungan aja. Merger BRPT. Nah, sama masing-masing KUD-nya sudah oke. Kemudian usulan itu disampaikan ke pertemuan mereka. Belum RUPS ini pertemuan mereka. Terus kemudian ya udah oke, maka perwakilan dari masing-masing koperasi unit desa itu membuat membuat rancangan merger. Jadi usulan rencana penggabungan, kemudian rancangan penggabungan. Nah, lanjutnya, namamu siapa Mas? Adam. Adam. Hawanya ada? Hawanya sungguh. Rancangan penggabungan itu, nah sampai tahap itu, lanjutkan Mas. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di tahapan rancangan penggabungan? Setelah kita tadi kan disebutkan kan sebelumnya bahwa setelah kita bikin rancangan penggabungan terkait dengan merger, lalu dari rancangan itu kita ada rapat lagi. Rapat apa? Rapat anggota tadi. Yang melibatkan? Yang melibatkan anggota koperasi yang ingin dilebur tadi. tadi. Kalau yang waktu tahapannya Mas Bian yang usulan rencana penggabungan itu melibatkan anggota ke semua KUD atau pengurus semua KUD? Yang tadi di tahapnya di tahapnya Bian itu apa? Pengurus. Pengurus ya. Di tahapanmu kamu harus undang semua anggota dari masing-masing KUD. Gitu. Kamu suaranya ini ya, sleep callable. Pantesan kamu pinter bujui cewek-cewek. Jasa apa? Loh, kamu sudah datang, Mas. Member terfavorit hari ini sudah datang. Ya, di rapat anggota, dia mengundang semua anggota dari masing-masing KUD. Menghasilkan apa kemudian rapat anggota itu? Kuota kehadirannya berapa? Ada nggak Mbak Rani? Kamu jawabnya yang lain. Kamu jawabnya adalah rapat anggota itu menghasilkan apa? Oke. Rapat anggota tadi. Ekor aja maju, ya, Suraono. Menghasilkan apa, Mas? Rapat anggota tadi akhirnya setelah tadi kan bikin rancangannya tuh. Ya. Setelah itu ada rapat anggota tadi. Habis itu membahas rancangan tersebut, draft kan masih. Draftnya kemudian? Draftnya kemudian kesepakatan. Disetujui. Iya disetujui. Disetujui.
Kalau disetujui itu berarti maksudmu adalah hasil dari kesepakatan para anggota. Benar. Nah, disetujui. Nah, setelah disetujui, outputnya apa? Dijawab sebelahnya. Setelah disetujui, berarti setelah ini harusnya membentuk apa? Belum. Anggaran dasar. Apa? Belum. Berarti sebelumnya. Hasil dari rapat anggota itu ketika dia menyatakan bukti bahwa oke, approve rancangan penggabungannya. Buktinya adalah Perjanjian penggabungan itu. sebelum enggak. Bukti dari suatu rapat itu berarti apa? Berita acara. Ya, berita acara itu berita acara tersebut itu memuat tentang keputusan. Orang rapat tujuannya kan untuk memutuskan sesuatu. Poin-poin keputusannya dirangkum dalam berita acara. Maka isi dari berita acara rapat anggota yang merupakan keputusan dari rancangan itu yang disetujui, itu yang kemudian nanti akan kelompok lainnya aja. jadi borong kamu semua. Oke, tahapan sampai rapat anggotanya udah benar. Mbak Rani ketemu kuotanya, quorumnya, apakah sama 3/4 ya? Bukan 2/3 kayak di PT ya? Luar biasa lah Aniku. Kalau insidentil, kalau yang rapat anggota tahunan juga. Ya udah kalau nggak ketemu nggak apa-apa, nanti bisa buat. Maksudnya yang luar biasa, Bu. Oh ya, karena ini kelompok ini soalnya luar biasa. Boleh tepuk tangannya? Sebentar. Sebentar sebelum tepuk tangan, sebentar. Saya kok melihat dua yang nggak familiar ya. Oke, kita nggak ada ya. Mas namanya siapa? Putra. Sebelahnya Bapak siapa? Irwanto. Irwansyah. Oke, Bapak Irwansyah dan Bapak Putra. Ya, kalian harus tetap jawab. Jawaban kan masuknya barusan ya. Koperasi bisa dilakukan peleburan atau enggak? Bisa. Pasalnya? Ya, dia berbadan hukum. Pasalnya? Pasalnya selentik Mbak Rani sebagai admin. Pasalnya ya boleh ngerepek ke Mbak Rani, boleh menunjukkan kebersamaan. Iya, yes. Oke, sekarang Mas Irwansyah dan Mas tadi Pak apa Mas ini? Mas ya, Mas Putra dan Om Irwansyah maksudmu. Oh, tergantung keadaan ya. Pak Irwansyah dan Pak Putra bilang terima kasih ke teman-temannya karena sudah membackup. Terima kasih. Ojo lali kopi nih, Rek, batin Rani. Ya udah, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Tunggu, kamu kan belum ke foto tadi ya? Tak foto sih. Ayo sing ganteng. Iya. Mas Yoga melo kerja kelompok. Ayo foto sih. Lah. Ya udah. Terima kasih semuanya. Mas Adi mau milih yang Ranger merah apa Ranger pink? Kamu pilih aja. Merah. tapi nunjuknya ke Ranger pink. Ranger merah ya? Yang mana lu Ranger merah? Mas, ini bajunya enggak merah, Mas. Ini enggak merah. Ini tuh soft pink, terus sebelah sini dikit itu fuchsia, sebelah sini magenta. Cowok itu gimana cowok itu ya? Itu bukan merah. Wes lanang nang di podo ae. Apalagi kamu kalau harus ngafalin warna-warna lipstiknya pacarmu. Lebih kompleks dari warna bajunya Masnya. Oke, Ranger merah, anak buahnya. Loh. Ini enggak ada anggota ceweknya ta? Enggak ada. Oh. Mbak-mbaknya enggak ada yang mau duduk dekat kamu, Mas. Boy band ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nama kelompoknya Ranger merah apa langit ke-7? Pilih yang mana? Perkenalan ya.
Langsung ya. Perkenalan, saya pikir teman-teman sudah kenal semua. Oh, kok pede? Kalian sudah kenal semua sama pimpinannya ini? Sudah. Belum ya, nggak kenal kok. Dibegal semua nanti. Oke, perkenalkan nama saya Afdolul Anam. Afgan. Saya Madia. Siapa sebentar? Madia. Madia. Kamu anak kedua? Oh, Madia. Darwis. Seno. Tri. Michael. Sabar Ibu Mustahil. Tri, Michael. Gini. Kamu dari sini. Kamu pepet. Oke. Perkenalan. Langsung mic-nya satu. Ya, biar kompak ya. Perkenalkan nama saya Afdolul Anam. Nama saya Madia. Nama saya Darwis. Nama saya Seno. Nama saya Tri. Nama saya Michael. Nama saya Umbu Tama. Umbu aja. Panggilannya Umbu. Saya Umbi. Bercanda Mas. Oke, silakan Mas Afgan. Baik. Pertanyaannya berkenan dengan peleburan koperasi atau Siapa yang mau tanya peleburan? Saya tanya merger dulu kan, penggabungan. penggabungan. Iya, tentu koperasi bisa. Teman-teman bisa baca di keputusan Menteri tahun 998 juga dalam undang-undang tahun berapa tadi ya, saya lupa sebentar. Ini nggak ada admin yang bawa laptop, nggak ada ya? Kalian harus mempekerjakan. Undang-undangnya yang lama toh? Apa yang baru? Yang baru, yang terbaru. Oh, yang baru. Cek ngotot yang baru. Nomor 17 tahun 2012. Menurutmu ya, jumlah koperasi di Indonesia ini masih sedikit atau banyak? Kalau menurut pengetahuanmu sebagai generasi muda. Boleh cerita sedikit? Oh, boleh, banyak ya, boleh. Gini aja Mas, kamu aja jadi pembicara, saya tak jadi peserta di sini ya. Sampai jam 1 ya, enggak apa-apa. Saya tambah seneng. Ini berkaitan dengan tahun 2015, kebetulan jadi asisten penelitiannya dosen. Tepuk tangan dulu. Berkenaan kebetulan dengan penelitiannya koperasi di Madura. Kebetulan saya ada di bagian Sampang itu neliti. Ada sekitar 3.000 lebih koperasi di Sampang. Cuman yang aktif Sampang doang. Sampang sepi gitu, 3.000 koperasinya. Boleh saya lanjutkan dulu ceritanya? Yang benar-benar aktif itu saya sampai sekarang masih ingat, itu koperasi yang berbasis BMT, entah itu BMT Nuri, Sidogiri ataupun BMT NU dalam kurung nuansa umat, bukan Nahdlatul Ulama. Terus koperasi PGRI dan koperasi apa itu namanya? Kalau PNS itu lupa saya namanya. Iya, corporate. Hampir kurang lebih sekitar 20-an lah, 20 lebih itu yang aktif di Sampang. Kalau respondennya itu hampir 3.000, cuman yang ketemu data itu cuma 20. Data di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sampang itu 3.000 tahun 2015 itu. Oh, berarti bisa dijelaskan ke kita dari 3.000 itu yang mudah terlacak adalah 20 gitu nggih? 20. Kok terus sisanya 2.980 ngapain Mas? Sebenarnya tidak perlu, tidak boleh saya ceritakan. Karena ini rahasia penelitian pada waktu. Artinya seluk-beluknya nggak perlu saya ceritakan. Intinya 2.980 koperasinya fiktif apa enggak? Kan nggak mungkin tak samperin satu-satu. Tidak fiktif karena berbadan hukum. Berarti alamatnya ada, tempat kedudukan, domisili, badan hukum ada. ada. Kamu datengin ke sana ada? Jaluk cerita sopo. Ada semua, termasuk
akte ada semua, data di koperasi, dinas koperasi ada semua, tapi Disamperin di kantornya ada atau enggak? Enggak ada kan? enggak ada. Berarti kasusnya hampir sama kayak yayasan amal yang kita samperin orangnya enggak ada. Benar nggak? Persis. Benar. Kalau ini dia masih di dinas koperasi. Koperasi itu saya cerita. Antara cerita nggak cerita? Sedikit koperasi ini kalau di Madura itu sebenarnya bisa jadi ladang hibah bantuan. Iya. Terus nggak apa-apa Mas. Gak usah di Madura, di mana-mana juga. Nggak, cuman karena takutnya nanti Madura gitu. Ya kita nggak ada sentimen. Di Madura itu koperasi itu identik dengan apa itu dana hibah bantuan, makanya ada pada waktu itu saya menggeluti itu dari 2012 sampai 2015 itu masalah penelitian itu rata-rata memang begitu, kecuali yang barusan saya sebutkan itu. Padahal approvalnya dinas koperasi itu juga melibatkan pengetahuan dan juga kelayakan dari pemerintah daerah setempat. Iya. Karena untuk mendirikan koperasi itu sangat mudah sekali, bahkan sekarang kita di sini dulu ini bisa buat koperasi langsung didaftar. Kalau menurut Mas siapa mau wajar Madya, ya ini Darwis deh. Ya, kalau gitu. menurut Mas Madya, tapi kamu belum selesai Mas. Kenapa ya koperasi itu kok mudah banget pendiriannya, dan apakah memang seharusnya seperti itu atau perlu kita persulit atau gimana? Kalau menurut sudut pandangnya Mas Madya. Kalau dari sudut pandang saya, memang harusnya ada ini ya, lembaga keuangan yang lebih mudah untuk peminjaman. Itulah simpan pinjam. Oh iya. Koperasi pada umumnya itu loh kok mudah pendiriannya. Apakah memang hal itu diperbolehkan? Memang harus seperti itu atau? Iya, kalau menurut saya, iya Bu, memang harus dipermudah. Ya, untuk bermanfaat juga kalau saya lihat untuk masyarakat. Kalau secara falsafahnya iya. Ya. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Karena? Ya ada yang memang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang jalannya juga bagus, bermanfaat juga untuk. Pada intinya koperasi itu kan merupakan perwujudan dari asas gotong royong ya. Kalau di luar negeri kita ada asas crowdsourcing, bagaimana kita secara peer to peer saling membantu satu sama lain. Dikaitkan dengan juga kita negara berbasis Pancasila, berdasar Pancasila. Jadi memang pendirian koperasi harus mudah. Apalagi pada saat kita belum merdeka, pada saat itu koperasi itu masih menjadi justru tonggak perekonomian kita. Karena justru dengan mudahnya itu supaya masyarakat itu mulai sedikit demi sedikit memiliki kemandirian finansial. Betul. Nah, ketika kita sudah merdeka, seharusnya pendirian tetap mudah. Dalam konteks ceritanya Mas Afgan, yang salah itu menurutmu apanya, Mas Madya? Kalau menurut saya yang harus dibenahi berarti apanya? Kalau pendiriannya memang harus mudah. Ini Bu, kalau pendiriannya sudah mudah, harusnya dalam mengoperasikan, dalam menjalankan usaha koperasinya itu harus sesuai Bu, harus tidak boleh ada yang seperti maladministrasi atau misalkan tidak boleh maladministrasi jadi, ya, berarti aspek maladministrasi sama pengawasannya ya. Ya, harus pengawasannya juga harus, misalkan ini tidak boleh ternyata dibolehkan. Nah itu malah nantinya akan merugikan. Kalau menurut Mas Afgan setuju apa enggak? Berbicara tataran normatif bagus sekali Bu. Cuman memang dalam praktek ini ada celah sebenarnya terkait masalah pendirian koperasi itu, anggota itu ada celah di sana Bu. Yaitu cukup mengumpulkan kurang lebih 25 KTP. Ruangan itu cukup. Ada ketua, sekretaris bendahara sudah selesai, tinggal nanti akte dan karena background historinya yang tadi saya ceritakan itu kan memang harus seperti itu. Itu celah daripada pendirian koperasi. Terus kalau kita lihat dari konsepsi koperasi ada di Undang-Undang Dasar itu pasal 33 itu tentang memang harus seperti itu juga kan? Ekonomi kerakyatan yang dikonsep oleh Bung Hatta itu. Nah, oke. Sekarang Mas Darwis Triadi kan? Bukan. Darwis itu artinya apa? Kok bagus? Raja dari Aceh. Oh, ini multikultural sih kelompoknya nih. Multikultural ini ada dari private island di luar Jawa.
ngomong Madura ya. Terus ada dari Jawa, ada dari WK, nggak ada ya dari WK ya, dari Aceh ya. Mas, tapi ini sehari-harinya di Aceh atau emang udah pindah Surabaya? Bukan dari Aceh, Bu. Dari Surabaya. Namanya aja, Bu. Orang tua inspirasi dari situ, Bu. Ya wes Mas. berarti berarti kamu asli Surabaya ya? Ya, asli. Oke, menurut Mas Darwis ya Mas ya, menyikapi dari obrolannya Mas Afgan sama Mas Madya, maka hal apa yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan koperasi sehingga dia tetap bisa mempertahankan kestabilan perekonomian negara dengan jumlahnya yang ternyata sebanyak itu, pendiriannya terlalu mudah, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apapun itulah kepentingan pribadi, salah satunya menerima dana hibah yang tidak kurang bertanggung jawab, dan lain-lain pelanggaran lain. Pengawasannya, Bu, harus lebih ketat. Oke, pengawasan. Selain pengawasan itu tujuannya untuk apa? Bisa nggak untuk mengurangi jumlah koperasinya? Nggak bisa, harus tetap harus yang sama anggota. Terus mengawasi itu kayak apa Mas? Mengawasi itunya apa anggarannya suatu koperasi itu, koperasi tersebut. Kamu mau ini as a friend mungkin? Mau dibantu sama Mas Afgan mungkin? Boleh. Boleh ya, bantuan jawab. Pak Ketua. Kok langsung ngomong sih mana? Saya lagi ya. Ya, jadi kalau menurutmu ya, kan pengawasan, udah benar itu pengawasan. Kita nggak bisa ngutek-ngutek pendiriannya. Kalau pendiriannya dipersulit itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan konsep ekonomi Pancasila dan lain sebagainya. Berarti kan harus pengawasannya. Pengawasannya ini bisa nggak ya kalau diniatkan untuk mereduksi jumlah koperasi di Indonesia? Tentu berkaitan dengan revisi undang-undang ini, karena di koperasi itu ada pengawas internal, itu tetap dipakai. Oh iya, Tidak melibatkan pengawas di luar. Pengawas internal itu kan dari koperasinya itu sendiri kan? Ya nggak iso maling ngawasi maling. Iya ya, dari ketua nanti jadi pengawas. Itu iya. Biasanya di koperasi seperti Harus, itu. Menurutmu Makanya efektif nggak maling ngawasi maling gitu? Nggak efektif kan? Buktinya tuh bisa dibaca tuh kasusnya. Koperasi Indosuria berapa ratus triliun. Ya makanya itu berkaitan berkenaan dengan revisi undang-undang tentang koperasi. Artinya pengawasan itu tidak dari internal saja, tapi ya, dari eksternal. luar, melibatkan peran aktif dari pemerintah setempat. Oke, stop. Sebelahnya Mas Darwis namanya tadi Mas Tri. Seno Tri yang ini ya. Seno. Kamu orang Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Salah terus. Oke, perwakilan Jawa Timur. Mas Seno, aku ngomong-ngomong sampai lali. Aku mau ngomong apa ya? Lucu-lucu sing kelompok iki soalnya. Kelompok gemoy-gemoy ya. Mas Seno, pengawasannya harus melibatkan pihak eksternal. Menurut Mas Seno, siapa pihak eksternal yang dimaksud di sini? Itu Bu, seperti Badan Pengawas OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang. Untuk yang koperasi? Simpan pinjam, apa? Koperasi apa? Yayasan gitu. Open loop. Iya benar tuh. Kalau yang koperasi yang bukan simpan pinjam, enaknya diawasin siapa? Tergantung Ibu. Oh, tergantung. tergantung mood apa tergantung cuaca? Tergantung yang ngawasi Ibu. Tergantung yang ngawasi itu. Tergantung yang ya iya. Kamu mau ask a friend atau ask God? Kamu mau pakai fitur tanya teman atau tanya Tuhan? Tanya Pak Ketua aja. Ya, lembaga eksternal yang mengawasi adalah? Kok bisa kamu bilang pemerintah setempat? Dalam penelitianmu itu, tugas mereka ngapain? Penelitian saya bukan penelitian saya, tapi dosen saya.
Ini usulan aja kan, karena tadi ditanya kan. Karena ditanya apa usulannya, ya pemerintah setempat kan gitu. Bukan hasil dari penelitian. Kamu cocok nyalek, cocok kamu. Based on undang-undang dulu dong. Sepertinya Tadi kan sudah saya jawab. Saya sebelumnya sudah ngasih materi, kamu lupa. Tadi saya kan ngasih materi, kalau koperasi itu dia tidak melibatkan dana masyarakat, dia diawasi segala perizinannya, termasuk ketika dia mau melakukan tindakan restrukturisasi, perizinannya ke dinas perikanan, Dinas Perkoperasian. koperasi, dinas koperasi, eksternalnya koperasi. Tapi pemerintah daerah maksudnya Mas Afgan itu dilibatkannya ketika sebenarnya ada peran ketika ini loh. Biasa di survei ya, survei itu koperasi kalau mau menerima dana hibah, seperti itu aja. Ya nggak apa-apa melibatkan peran pemerintah daerah setempat gitu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dinas koperasi. Nah kalau koperasinya melibatkan dana masyarakat, berarti diawasi oleh tadi saya katakan. Boleh kamu boleh minta tolong temanmu ya nggak apa-apa. Iya, kamu terus woy. Jari katanya tadi narasumber. Iya Mas Seno. Nah. Oh yang diawasi OJK itu? Iya, diawasi OJK. Kenapa ya kok harus OJK yang ngawasi? Open loop itu? Ya karena kan mungkin apa? Nggak ada yang. Oh nggak ada yang mau selain OJK nggak ada yang mau. Nggak, maksudnya pengawasannya itu dilindungi sama OJK buat di apa? Kewenangannya itu. Iya karena ada dana hibah. Dana masyarakat. Masyarakat, ya. Walaupun itu adalah anggotanya. Iya. Kemudian sebelahnya Mas Tri. Nah, alasan kenapa koperasi boleh merger, boleh melebur, tapi nggak boleh akuisisi adalah tadi yang kata kelompok sebelumnya. Sebabnya dia nggak bisa akuisisi. Kalau berdiri sendiri, Bu. Berdiri sendiri kan, kalau koperasi kan dia nggak berbadan hukum. Koperasi berbadan hukum tak jewit. Koperasi berbadan hukum itu mau PPT ini. Mas di hukum perusahaan universitas manapun pasti koperasi berbadan hukum. Apa kira-kira kenapa? Kan pengawasan dengan OJK langsung. Iya pengawasan benar OJK. Maksudnya dia tidak bisa diambil alih koperasi itu. Misalnya ada tadi kan kelompok sebagai klienmu datang ya perwakilan koperasi unit desa. Ini koperasinya mau diambil alih sama koperasi Bako, KUD Bako di Bondowoso. Boleh apa enggak Pak? Jawabanmu adalah? Tidak boleh. Tidak boleh karena tidak bisa karena ya, pembiayaannya dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat apa dari anggotanya? Dari anggota sendiri. Dari anggotanya. Berarti dia basisnya adalah gini aja, pura-puranya kamu punya anak buah di kantor law firm. Kamu tanya sebelah mana? Sebelah Mas Tri tadi Mas Michael. Iya. Ya silakan Mas Michael. Yang apa Bu? Yang ambil alih? Iya. Kalau koperasi nggak bisa diambil alih Bu. Karena itu bukan sistemnya, bukan ada pemegang saham atau seperti PT kayak gitu. Sehingga kalau ada orang mau ngambil alih koperasi, kan tidak bisa. Solusinya apa enaknya Mas? Kamu tawarin apa? Peleburan Bu. Kayak merger atau enggak peleburan. Dia harus milih antara penggabungan atau peleburan. Iya. Apa plus minusnya? Bedanya apa antara penggabungan sama peleburan koperasi itu? Kondisinya bagaimana bedanya? Sehingga saya bisa tahu saya lebih cocok yang mana. Kalau penggabungan atau merger gitu biasanya akan jadi lebih kecil tapi jadi lebih satu Ibu. Syaratnya salah satunya harus? Ada yang lebih dominan. Ada yang lebih dominan. Harus lebih dominan. Kalau dan juga ada salah satu pihak yang merelakan dirinya menggabung ke tempat lain. Jadi keinginan para pihaknya. Terus kalau misalnya sama-sama nggak mau menerima penggabungan, maunya membentuk satu koperasi baru.
Itu berarti kamu tawarkan opsi apa? Opsi selain penggabungan adalah ditawarkan opsi ini tadi kamu udah jawab kok, Mas. Peleburan. Ya, opsi peleburan. Oke, terima kasih. Sebelahnya Jordan. Umbu. Baik, begini Wih, kok bawa kerepean Umbu? pada prinsip Teman-temannya nggak dikasih. pada prinsipnya terkait dengan restrukturisasi dalam hal ini kita bicara terkait dengan koperasi, itu memang dalam peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2023 yang terbaru itu diperbolehkan ada merger, ada peleburan. Jadi kalau menurut saya sepakat dengan kawan-kawan yang sebelumnya juga tadi sampaikan bahwa memang diperbolehkan merger, ya diperbolehkan merger. Pernah ngelihat, benar, pernah saudara bertujuh ini pernah ngelihat koperasi digabung nggak? Ya udah, gampangnya ya, kalau di Indonesia itu memang masih orang nggak ngerti kalau itu bisa, jadi masih sangat jarang ya. Tapi kalau di luar negeri, kamu kok senyum-senyum ya dari tadi Mas ngelihat atas? Mana apa sih Dukur? Oh jadi kamu kalau lagi gugup di depan tuh kamu ngelihatnya langit-langit ya? Oh berpikir, oke jawaban nih karena kamu lagi berpikir. Nah, koperasi itu kan kalau di Indonesia kita nggak pernah lihat contohnya penggabungannya. Kalau di luar itu kalau saudara tahu di Australia perusahaan susu di Australia itu seperti Australia Frontier, kemudian KUD susu di daerah Eropa, Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, kemudian daerah New Zealand, Australia itu koperasi-koperasinya itu besar-besar, koperasi unit desanya, koperasi anggotanya itu. Ada pertanyaan? Kamu nyepik Rani ya dari tadi. Kan Dani motoku nang dindi kok. Jangan ketipu Rani. Bentengnya kuat. Hati-hati kalau Fran ngarep. Nah, koperasi tersebut itu dia mendirikan bergabung jadi satu supaya tambah besar, bahkan lintasnya sudah negara. Jadi mereka bergabung di satu negara dulu, udah tambah besar disuruh sama pemerintahnya. Sesama pengolah susu jadi satu. Nanti kalau udah baru kemudian pemerintahnya itu ternyata bekerja sama dengan negara sekitarnya Uni Eropa, gabung jadi satu, sehingga salah satu yang menghasilkan produksi susu Frontier dan juga es krim Campina yang saudara makan waktu kecil. Itu koperasi. Kalau koperasi Indonesia belum tentu barangnya bisa sampai ke Eropa. Koperasinya Eropa barangnya udah nyampe sini. Nah, karena apa? Karena ada peran serta dari pemerintah. Itu enggak pakai lembaga kayak Financial Service Authority di negara tersebut kayak OJK, enggak, mereka tetap dinas koperasi. Tapi karena dinas koperasinya diperkuat, bisa. Koperasi simpan pinjamnya di negara-negara lain tetap pakai dinas koperasi dan UMKM. Di kita coba pakai cara itu, salah satunya di Indonesia karena reformasi birokrasi dinas koperasi kayak itu aneh, bisa nggak sih menurutmu? Kalau menurutku nggak bisa ya, kecil ya. Iya benar, semua minta potongan-potongan sekaan, nggak mari. Kenapa? Menggunakan uang maksudnya? Iya, jadi kayak, nah, oke. Sekarang kamu tahu nggak kenapa lebih banyak yang koperasi simpan pinjam? Karena coba kamu berpikir dari sudut pandang orang jahat. Kenapa kok lebih suka koperasi simpan pinjam? Lebih mudah, katanya si Mas Afgan tadi kan, cuma 25 dan lain-lain gitu. Saya pernah diminta untuk mengurusi, dia sudah berdiri, sudah ada akte notarisnya, koperasi simpan pinjam. Jadi cuma ngurusin ininya, apa namanya, urusan lainnya, dan juga rebrandingnya kayak gitu ya. Ternyata begitu tak samperin, dia itu kantornya cuman, kamu tahu ini ya, mall kayak nang Royal, nang DTC, toko baju itu kan rolling door gitu ya. Nah, rolling door dibuka, kamu masuk toko baju, itu ada pintu rahasia, baru koperasinya dia.
Masa uang gaya koperasi gak ngono? Kayak transaksi narkoba. Dia kan mencurigakan kan ya. Dia minta dibuatkan kayak company profile dan lain-lain supaya terlihat meyakinkan sehingga orang cukup interaksi sama dia online dan juga melayani orang-orang sekitar di mall itu yang perlu pinjaman ke dia. Iya Bu, jadi kan itu mestinya masyarakat itu harus pintar, apa namanya, ya terlebih dahulu kalau memang mau melakukan transaksi di koperasi itu harusnya disurvei dulu, karena kan dengan adanya koperasi simpan pinjam di negara kita kan semakin marak terjadi investasi bodong. Iya, tapi kan orang butuh uang gak mikir itu Mas. Banyak juga di sekitar kita Ya itu karena skema yang digunakan itu ada skema menggiurkan biasanya ya. skema ponzi itu, Ibu. Ponzi ya, skema ponzi kayak di MLM ya. Iya, karena menggiurkan. Akhirnya seadanya pinjaman online dipakai, koperasi dipakai, sementara orang-orang yang butuh cuan, ya orang-orang yang suka cari cuan, dia lihat celah, gampang ini ngelola dana masyarakat. Nah, kenapa dilimpahkan pengawasan di OJK? Karena kita tidak bisa dan tidak akan boleh mengurusi masalah pendiriannya. Itu udah akar falsafah koperasi nggak bisa ditutup-tutup. Yang bisa kita lakukan adalah pengawasannya. Pengawasan apa? Bukan terhadap karakteristik koperasinya, tapi terhadap dana yang dia kelola. OJK cuma ngurusin itunya aja. Sepakat ya berarti ya. Oke, boleh tepuk tangan terhadap kelompok Tamas, Mas. Kelompok. Boleh foto dong. Ini mepet dong. Mepet dong. Iya. Masa bebas boleh, masa bebas. Aduh, lucu-lucu nih, Rek. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya boleh. Ya, silakan kelompok Pink Fuchsia Magenta, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cantik-cantik semua. Para bidadari. Iya, kenapa sih tidak mau duduk sebelah sana? Disebar gitu. Takut apa? Ini ya, kelompok sana sangat HPable. Oke, silakan Mbak Daniarta. Perkenalan dulu, jadi Mbak Daniarta sebelah sini. Atau mau diganti ke sini? Jangan. Assalamualaikum, kami dari kelompok Memang suka gitu Afgan itu bikin konsentrasi buyar. Ulangi dari awal aja. saya Daniarta. Nama saya Rahma. Saya Dela. Nama saya Ayu. Aku siapa sih ngomong halo Ayu mau siapa? Apa saya narkit baju hitam kan apa sih? Lanjut. Perkenalkan nama saya Cindy. Perkenalkan nama saya Doni. Perkenalkan nama saya Alfian Erik Krisdiana. Perkenalkan nama saya Yales. Nama saya Yales. Yales. Ya wis gitu aja. Apa? Sebelumnya juga manggil gitu soalnya. Iya, saya dengernya ya Allah barusan. Oke, Mbak Daniarta. Tadi kan sudah dibahas sama teman-teman. Saya mau tahu pendapatnya dari kelompok ini, apakah sama ataukah beda? Kalau beda apa sama? Tentang apakah koperasi itu bisa di merger? Apakah koperasi bisa digabungkan dan dileburkan serta diambil alih?
Dan apakah koperasi bisa dipisahkan unit usahanya? Koperasi dapat dilebur dan dimerger. Ya. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Tepatnya pada pasal 101 yang di mana pasal tersebut mengatur secara spesifikasi terjadinya penggabungan dan peleburan koperasi. Oke, kalau dipisahkan atau mau minta anggotamu? Apakah koperasi bisa dipisahkan? Jadi satu koperasi itu bisa jadi dua koperasi. Di undang-undangnya ada atau enggak? Boleh kok digeser ke yang lain kalau misalnya Mbak Roma belum nemu. Kalau menurut saya kok nggak bisa ya Bu kalau digeser kayak begitu. Karena mereka kan punya lisensi sendiri-sendiri. Jadi punya suara sudah punya apa ya Bu izinnya sendiri-sendiri kan. Kalau menurut saya azan. Oh iya azan. Azan. Memang kelompok surga sih. Apa Mas? Iya. Bentar Bu azan. Kulit apa? Lumpia. Oke, tadi pertanyaan, oh ya, pemisahan Ibu. Kalau yang menurut saya sih dipisahkan nggak bisa Ibu, yang bisa cuma dibubarkan aja. Oke, di undang-undangnya ada atau tidak? Gitu aja. Undang-Undang 25 tahun 92 Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Oke, kalau menurut Bu Della dan juga kelompok ini, oh ya benar tidak selama di undang-undangnya belum ada, maka kita pakai penggabungan sama peleburan aja. Kan kita ada dua undang-undang ini ya. Kita bisa belajar dari Bu Della juga selaku praktisi. Beliau ini ternyata notaris ya. Ya, berarti kalian nanti kalau nyari rekanan notaris ya udah Bu Della aja. Nah, dari pengalaman sehari-hari, kita kan ada dua undang-undang koperasi ya, Undang-Undang 2592 sama Undang-Undang 17 2012. Kenapa kalian pakai 17 2012?
Kenapa kelompok ini pakai M25? Penjelasannya, Mas? Di MK. Iya, Mas siapa namanya? Alfian Erik. Iya. Kenapa kamu nggak dari tadi bilang ke kelompok yang lain? Kan ini kesepakatan kelompok. Oh. Jadi pendapatnya berbeda-beda tiap kelompok gitu. Berarti yang sekarang sedang saudara baca di HP masing-masing adalah undang-undang yang tahu? Harusnya 25 Iya. atau 90. Tapi pada intinya jawaban kalian tadi benar, tapi salah di undang-undangnya. Nggak apa-apa, nggak usah disuruh ulangi kok. Kalau putusannya itu nomor 28 PUU strip 9 garis miring 2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang pembatalan daripada undang-undang sebelumnya atau undang-undang 17 2012 itu. Oleh karena itu mungkin munculnya PP mungkin karena untuk melengkapi yang dicabut tersebut kayak gitu. Terus setelah Budela berarti Mbak Ayu ya? Seperti Ayu. Oh, kok sesuai namanya gitu. Bener nggak netizen? Iya, Mbak Ayu tadi Mas siapa mau yang jawab yo kelompok 1 iki mau setelah iki loh. Siapa iki? Mas janji manis apa jenenge? Mas Adam sama Mas yang belakang sendiri, belakangnya Bian. Ditya. Dika. Nah, tadi kan Mas aku jenengmu, aku janji manis Adam ya. Mas Adam sama Mas Dika itu kan dia bahas bahwa dalam ya itu loh, itu contoh image itu lebih melekat daripada nama. Itu kalian harus hati-hati citra diri perusahaan. Nah, tadi Mas Adam sama Mas Dika itu kan sudah sampai ke RUPS ya Mbak Ayu ya. Nah, di RUPS itu membahas tentang rancangan penggabungan ataupun rancangan peleburan. Output dari RUPS itu apa Mbak Ayu? Yes, pasti ngerti Mbak Ayu. Mbak Ayu boleh menggunakan fitur as a friend tapi jangan friend di kelompok. Boleh tanya ke Mas Adam atau Mas Dika. Pakai akses gitu. Apa jawabannya hasil dari RUPS-nya? Mungkin seperti kesepakatan para direksi seperti itu sih Bu. Dituangkan dalam RUPS pasal 23. Tadi kayaknya sudah dijawab ya sama kelompok ini ya. Kelompok 2 ini. Ya. Dituangkan dalam ya yang di pasal 25 ayat 1992 itu dari pasal 3 semua rapat anggotanya. Waduh, winternya. Dari dasarnya kebijakan umum. Maksudku ngene lho, kok saya ngewangi iki? Iku gak ngewangi sih. Berarti gak sungguh-sungguh. Terus pemilihan pengangkatan sama rencana kerjasamanya, sama pengesahan pertanggungjawaban pembagian hasil usahanya koperasi, sama penggabungan sama peluburannya juga. Itu semua dituangkan di pasal 23, pasal 25, 1992, Oke, pasal benar. Berarti tahapan selanjutnya adalah kamu aja Mas. Namanya tadi Mas siapa? Doni. Mas Doni. Tahapan selanjutnya setelah berita acara rapat. Berita rapat anggota, di situ nanti rapat ke pengurusnya lagi Bu. Di rapat anggota kan pengurus. Itu rapat anggota. Ya, dari rapat anggota, di situ penggabungan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi atau merger sama. Iya, dari pasal 23. Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi. Ya. Persetujuan dari Dinas Koperasian sama UMKM. Itu di situ dirapatkan lagi ke para pengurusnya itu juga Bu.
apabila ini yang ditempuh adalah cara Pembubaran atau dilebur. Iya. terus sebelahnya Mas Saya, terima kasih. Makanya jeneng ojo angel-angel. Enggak tahu orang tua saya itu. Saya juga nggak tahu orang tua belum kenalan. Kenapa ya pertanyaan mari kabeh Mas? Kamu sama Cindy belum? Sik. Pikir. Tadi sudah punya putusan tadi. Iya. Kenapa? Oh ya, kamu mau tanya apa? Aku masih online. Waduh. Gak apa-apa, operasi pegawai terus? Gak apa-apa, tanya. Bilang aku dulu. Oh, nasi pegawai. Oh, enggak. Bisa dikasih contoh PT-nya. Telkom koperasinya punyanya Telkomsel. Itu ya kita bahasnya ya koperasinya, bukan PT Telkomselnya. PT Telkomsel punya koperasi. Nah, kalau si PT Telkomsel ini mau nge-merger atau mau bahas anak pegawai? Itu terpisah, Mbak. Anak perusahaannya bentuknya punyanya koperasi itu. Oh ya enggak apa-apa, Mbak. Punya anak perusahaan koperasi enggak apa-apa, anak koperasi. Terus habis itu misalnya di perjalanannya kemudian anak-anak itu mau diefisiensikan, gabung bisa. Perusahaan farmasi kan sering kayak gitu. Bikin anak perusahaan harusnya digabung lagi. Ya koperasi. Nah, koperasi. Terus aku takut apa ya? Terus tak jawab. Coba slide berikutnya, Mbak. Mbak Ayu, bajunya kayak Mas ya? Sama Mas Doni. Ada yang mau tanya ke Mbak Cindy sama Mas Ganes? Sebenarnya saya yang mau tanyakan jenengan tadi, Bu. Foto dulu. Tapi aku belum tanya ke Cindy loh, dikira pemihak alumni. Foto dulu, boleh saling berangkulan boleh, yang cewek-cewek. Kurang dekat kamu. Gak apa-apa kan bukan pesantren, kayak gak apa-apa. Sing foto lucu dulu, Mas. Yang lucu gitu loh. Ya, 1, 2, 3. Lo katanya rangkulan. Bentar ya, video sini. Ya, terima kasih Kak Marija. Ya, Mas Yomres mau tanya apa? Udah kamu sambil berdiri aja, saya sambil duduk. Enak di sini. Ya, tentang koperasi itu saya penasaran karena sejak kecil itu kan sempat hidup di wilayah ini ya Dinas Juanda itu yang dari Marinir itu, Komplek Marinir. Lah saya itu tahu ada banyak nama koperasi, ada banyak kegiatan dari koperasi itu sendiri. Yang saya tahu itu lembaganya namanya Primkopal. Jadi Primer Koperasi Angkatan Laut kayak gitu. Lah ketika saya mulai dewasa, entah kenapa saya melihat itu ada beberapa jasa angkutan umum itu seperti taksi itu di logo Primkopal juga. Lah, apakah koperasi ini tidak terbatas hanya sebatas kalau yang kita tahu kan simpan pinjam, jual beli dan lain sebagainya kayak gitu. Apakah juga melayani jasa angkutan umum kayak gitu? Karena di Juanda ini yang saya tahu loh ya, yang secara formal itu kan untuk angkutan umum yang disewakan itu kan selain Damri
Kemudian ada juga dari taksi Prim Kopal yang Bluebird itu juga kayak gitu. Itu seperti apa, Bu? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan kita ganti juga. Oh gitu ya. Saya kasih contoh. Jadi itu kan jasa, dia itu termasuk koperasi closed loop. Jadi dia itu dari anggota untuk anggota, termasuk juga dia bisa dua mekanismenya. Para drivernya itu tergabung di situ sebagai anggota koperasi, atau berstatus sebagai jadi bisa dua opsi, bisa para drivernya bergabung di situ sebagai koperasi sebagai anggota koperasi, maka akan diatur bagi hasil dia narik itu berapa persen yang masuk di koperasi, berapa persennya dia masuk di dia. Itu semua dibahas di rapat anggota. Bisa juga di situ dia statusnya hanya sebagai karyawan, dia menerima gaji. Gaji itu bersumber dari dana pengelolaan koperasi. Nah, setelah pengeluaran semua dilakukan sesuai laporan gaji sudah, operasional lain sudah, maka sisa hasil usaha itu yang dibagi ke para anggota. Karena koperasi boleh dia punya koperasi yang close loop itu banyak macam usahanya. Dia bisa jualan cerutu tembakau tadi kayak saya contoh di Jember, dia bisa bisnis apa transportasi ini bisa bisnis apa aja yang penting halal, Mas. Terop. Oh, bisnis terop, Mas. Nah, saya mau ngadeg deh tak foto Mas kenang-kenangan sampean. Iya, boleh pura-pura jadi pembicara Mas, boleh Mas. Loh. Ya terima kasih Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan sudah jelas tapi Adalah satu lagi. oh ya saya itu mau pose gitu kamu. Nah, ini tak taruh di grup peserta ya. Ya, apa tanya apa Mas? Dulu kan saya sempat kerja di Indosat. Penempatan saya itu kan ada dua pilihan, Kalimantan sama Jember. Kemudian saya tempatkan di Jember waktu itu. Tahun berapa kamu di Jember? Saya masuk Jember awal 2023. Oh, saya sudah nggak di Jember, kamu masuk Jember. Ya, kebetulan saya kos di belakang Taman Semanggi, Bu. Taman Semanggi. Iya, itu kan kos mahasiswa, gang kedua. Oh, kamu milih kos mahasiswa? Iya. Biar ketemu ciwi-ciwi. Bukan. Bukan. Kan harusnya kamu kos karyawan ya? Enggak, biar murah gitu aja. Oh, tapi terus Mas. Ya, ini kan juga merger toh sejak di tahun ini saya kan merger dan saya juga sempat ditugaskan di gerainya Tri kayak gitu. Lah, pertanyaan saya itu tentang kepengurusan merger tadi. Kenapa ya? Ketika meskipun Indosat ini dominan, tapi ada proses rekrutmen itu bukan ikut dari salah satu yang dominan, melainkan menggunakan vendor. Apakah itu kebijakan yang maksudnya tidak terikat dalam hal merger tadi, ataukah bersifat apa ya, lebih fleksibel seperti itu? Gini, dilihat dulu dia profesi yang dimaksud apa. Karena kan karyawan itu jenisnya macam-macam ya, Ibu ya. Karyawan tetap, karyawan biasa sama karyawan outsourcing. Nah, kebetulan sama juga PHL. Yes, kamu berdiri di situ. Kebetulan juga memang ya, permasalahan karyawan itu permasalahan karyawan itu juga merupakan salah satu hal yang harus diurusi oleh konsultannya ketika terjadi restrukturisasi, misalnya kayak materi ini. Oh salah sih. Sekarang udah nggak di Jember, setahun tok di Jember. Ya, karena ini kan ngejar di BKPA, cuma cari uang saku aja. Cari uang saku. Iya. Di Jember jalan-jalannya di mana, Mas? Semua pantai. Mulai dari Paseban sampai di Rawacanga. Oh iya dah. Sampai Merubut Diri juga. Oh, saya aja enggak pernah ke sana, Mas. Mungkin Ibu juga sering main ke Kerembangan kalau cari hawa dingin yang dekat dari kota. Kerembangan itu di? Kerembangan Puncak Kerembangan, ada villa kolam renang. Jember itu? Iya, Kerembangan. Oh, Rembangan. Iku kan gone pacarane arek nom-nom. Bukan. Cari Mbak Andin soalnya Bu Cita pernah. Iya. Ada. Jadi gini, ada kondisi khusus terkait kepentingan pihak eksternal yang harus diperhatikan sejak saat publisitas pengumuman adanya MKAPP. Yang kewajiban pengumuman itu loh, yang ada di tengah-tengah skemanya, tadi saya sebutkan di awal, yakni kepentingannya pemegang saham minoritas, sebagai internal ya. Eksternal ada karyawan, kreditor, mitra usaha, masyarakat, konteksnya sama iklim persaingan usaha yang sehat. Nah, karyawan ini karena
Intinya, sejak zaman Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 2003 sampai sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah beberapa pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hal ini. Inti bicaranya sama, hampir inti ada sih perubahan beberapa kalimat, tapi inti berpikirnya sama. Yakni apa? Segala tindakan restrukturisasi, merger dan lain-lain tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja karyawan. Jadi jangan sampai ini menjadikan exit tool sebagai perusahaan untuk melakukan pemecatan massal dengan cara digabung aja. Gitu dulu ya. Makanya ini sering terjadi masalah ketika ada merger, peleburan ataupun akuisisi. Masalahnya adalah bagaimana mempertahankan karyawan yang ada di kedua perusahaan. Ataupun mempertahankan ketika perusahaan itu malah maunya melebur terus kemudian mendirikan badan baru ya. Itu kan status badannya, orang-orang yang kerja jadi karyawan di situ gimana? Termasuk juga kenapa malah ada perusahaan yang habis merger dia malah melakukan perekrutan baru. Oh, itu berarti jenis mergernya adalah dia ingin membesarkan skala perusahaan. Nah, kalau mergernya karena dia kurang sehat, pasti ada pengurangan-pengurangan, khawatirnya kan begitu. Tapi nggak boleh. Nggak boleh otomatis dianggap karena ini restrukturisasi kemudian boleh pengurangan otomatis berakhir, enggak. Tapi ada mekanismenya di Undang-Undang Cipta Kerja sama di PP kata masuk no ya di sini. Di sini ada padahal. Hasan. Bentar ya. Sudah diam di situ aja, Mas. Ya. Kayak pandeng-pandengannya mbak-mbak ini. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 35 tahun 2021 sebagai pelaksananya. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menyisipkan pasal baru di pasal 154A, menyatakan prinsip dasarnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja tidak akan berakhir otomatis hanya karena adanya peralihan status perusahaan. Berarti adanya cuma skema PHD, PHK. Nah, pengakhiran perjanjian kerja secara otomatis dengan PHK itu kan beda tuh. PHK itu kan ada mekanismenya, sehingga hak-haknya karyawan itu tetap terpenuhi walaupun dia selesai kerja di situ. Hak-haknya apa aja? Setelah kita buka Undang-Undang Cipta Kerja sebagai cantolan dasarnya, kita buka PP-nya yang 35 2021. Karena PHK tersebut boleh dilakukan sebagai opsi yang ditawarkan oleh perusahaan ketika perusahaan sedang merger konsolidasi pemisahan, merger konsolidasi restrukturisasi di pasal 41. Atau ketika memang karyawannya sendiri itu tidak bersedia untuk melanjutkan kerja di perusahaan yang merger itu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa perusahaan setelah merger malah perekrutan karyawan-karyawan baru. Ya mungkin banyak yang nggak mau lanjutkan. Nah, ketika dia nggak mau lanjut, itu perjanjian kerjanya tidak otomatis berakhir, tapi ditawarkan proses PHK. Bisa juga perusahaan itu tidak bersedia menerima karyawan tersebut karena mungkin spesifikasinya kurang atau gimana sudah tidak dibutuhkan. Tidak boleh diterminate langsung. Terminate tidak boleh, sangat tidak boleh. Nanti pelanggaran jadi kayak yang di kasusnya Bang Hana itu tadi. Ya, akhirnya biasanya kalau perusahaannya nakalan mutasi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, berarti terjadi peraturan perusahaan yang berkena perubahan syarat kerja yang mengakibatkan perubahan kondisi yang merugikan dia dan dia tidak mau terhadap hal itu, maka tetap sebenarnya dia bisa menerima hak-hak di pasal 42. Dia tetap bisa mengajukan PHK karena apa? Lo aku lo dimutasi padahal aku berprestasi kerja. Paling leksnya sana lo kamu dimutasi karena emang ini keputusan rapat tidak. Tapi kalau dimutasi dari Surabaya moro-moro ke Aceh misalnya, kayak masih bagus ya. Wah ini kalau ke Madura Mbak. Nah, maka dia tetap berhak terhadap hak-hak yang ada di pasal 42. Tapi karena dia yang keberatan, akhirnya dia cuma bisa nerima pesangon setengah. Akhirnya perusahaan juga yang untung kan?
Ya, jadi itu pinter-pinteran aja antara karyawan sama perusahaan nyari celahnya. Hak karyawan dengan adanya PHK itu apa? Pesangon penuh, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Penggantian hak ini kalau misalnya kan ada perusahaan yang ada jatah cuti tahunan, jatah fasilitas istri dan anak, kemudian ada jatah transportasi, ada mobil dinas atau apa ya jasa pokoknya ya, tapi itu kan tiap perusahaan beda-beda. Harus disesuaikan dengan bukti poin-poin tersebut diperjanjikan di perjanjian kerja atau enggak, atau dia masuk di perjanjian kerja bersama atau enggak. Tertera enggak? Kalau tertera hitungan semua, kemudian kamu dapat itu. Nah, kalau ada perbedaan seperti yang diungkapkan oleh Mas Yonglek tadi, dilihat lagi itu profesinya apa. Kalau outsourcing, ya itu tidak berlaku semua hal yang tadi kita bahas. Ini berlaku terhadap status karyawan tetap. Gitu. Apa ya? Biasanya front office ya yang outsourcing. Yang OS itu biasanya ini Bu, lebih kepada di CSR-nya. Jadi dia itu Customer service. benar, karena memang yang pertama itu kan yang diutamakan penampilan sama kemampuan linguistiknya itu. Penampilanku ya apa Mas? Penampilan itu harus tingginya ada minimal tinggi. Kayak saya waktu dulu kan pertamanya CSR dulu, baru di Kamu kan SPV tinggi junior. Mas, kamu masuk toh? Masuk awalnya, karena pertama kan ditawari di CSR, kemudian kan ada kenaikan setelah 3 bulan Iya. training itu ada kenaikan di junior SPV kayak gitu. Memang ada syarat tertentu karena kan kita di frontliner. Ibaratnya kita kan kerja di lini frontliner seperti itu. Iya benar. Habis. Terus. Ya itu, kemudian saya melirik di tempat restore itu, kok ada rekrutmen itu ternyata dia itu dari PT outsourcing kayak gitu. Namanya saya sebut aja, namanya Mitrakom. Saya sebut aja. Iya, enggak apa-apa. Nggak pakai rahasia-rahasiaan kayak yang Afgan tadi kamu ya. Namanya Mitrakom karena Megelno Mitrakom itu ya Mas ya. Ya, Mitrakom. Dan itu kenapa kok yang dari Indosat itu bersifat organik sedangkan yang dari Tri malah enggak organik, malah seperti terkesan dianaktirikan kayak gitu. Ya saya tahu memang Indosat ini sebagai handling dari merger itu sendiri karena berganti menjadi Indosat Oredo Hutchison kayak gitu. Kamu sekarang kerja di? Sekarang saya resign karena mengikuti PKPA ini. Oh gitu. Ya, karena memang niatnya memang di sini bukan di sana. Kerja yang sebelum-sebelumnya cuma buat tabungan aja sih. Oh ya, wah kita tabungan Mas, amin. Ya, ini Mas Yonglek sudah boleh duduk apa belum? Oh ya, belum. Oke, ya udah berdiri. Oke, kita lanjutkan materi. Itu saya ya boleh nggak? Rani care Rani. Dari tadi Afgan itu merah bukan cuma muka sak baju-baju merah kamu kaget. Bu Jarno. Ya, yes. Kemudian ya, tadi kan kita udah bahas semua total ya, badan hukum udah selesai. Kalau badan hukum konteksnya non badan usaha, berarti kalau koperasi masih badan usaha. Badan hukum badan usaha. Badan hukum yang non badan usaha itu yayasan. Yang tadi saya sempat tanyakan di awal, dia pendidikan, sosial, agama. Logikanya sama dengan koperasi, yakni dia bisa digabung karena di peraturannya dimungkinkan itu terjadi di berkas. Tapi sama aja seperti koperasi dia nggak bisa akuisisi. Peleburan, penggabungan dia bisa. Nah, tapi hati-hati lagi walaupun dia bisa, sesuaikan dengan karakter yayasannya. Seiman, dalam arti apa? Pendidikan atau sosial atau agama. Karena ini akan berkaitan dengan dasar hukum teknisnya. Yayasan sosial sama yayasan sosial, dia lingkup pengawasannya adalah dinas sosial. Yayasan agama, iya lintas ya, lintas. Pendidikan, dinas pendidikan. Oke, kasih contoh satu-satu bisa, Mas Doni mungkin. Yayasan agama. Ya, itu. Kalau pondok pesantren itu pendidikan. Walaupun agama itu pendidikan. Kemudian sekolah teologi itu kan banyak di daerah
Semarang, oh Batu juga ya, Semarang Batu itu yayasan pendidikan. Gerejanya itu agama. Yayasan pengelola gerejanya itu agama. Kan sering ya, kayak yang di dekat WK ini. Yang kemarin saya ke sana itu, dia itu yayasan gereja, yayasannya pengelola gereja, tapi dia juga banyak panti jompo kan. Berarti yayasan gerejanya itu dia agama, panti jomponya itu izinnya Dinsos, dia juga punya sekolah dan retreat, yayasannya pendidikan ngurusnya. Gitu. Nah, berarti bisakah kita melakukan penggabungan dan peleburan yayasan baik itu pendidikan sosial agama? Jawabannya bisa. Tapi pastikan dulu kepemilikannya, dia berada di satu kepemilikan, misalnya gini ya. Satu, pastikan dulu keimanannya sama, alias jenisnya sama. Setelah itu pastikan lagi, yang mau digabung ini, misalnya contoh pendidikan. Yang mau digabung di pendidikan ini, universitasnya atau yayasan pengelola universitasnya. Kalau yang digabung yayasan pengelola universitasnya, bisa undang-undang yayasan. Kalau yang digabung adalah universitasnya, maka dinasnya dialihkan dulu kepemilikannya ke yayasan A. Nanti setelah itu baru yayasan A menggabungkan, mengurus perizinan lagi untuk menggabungkan A sama B yang sudah berada di bawahnya dia semua. Jadi bisa yayasannya, bisa unitnya. Kan sering toh satu yayasan punya banyak ini ya, malah punya hotel juga kalau yang di Pasuruan itu. Yayasan apa sih, pondok pesantren apa itu? Apa? Iya tahu ya, yang ada hotelnya itu. Karena memang maju ya zaman sekarang yayasan. Nah, perguruan tinggi itu juga bisa di merger. Banyak terjadi sekolah tinggi biasanya. Karena sekolah tinggi itu biasanya lingkupnya lebih kecil dari universitas. Sekarang juga kita sedang melakukan persiapan penggabungan sekolah-sekolah tinggi agama non-muslim di suatu kota yang dia punyanya satu yayasan gereja. Supaya apa? Supaya operasionalnya dia itu berkurang. Jadi dijadiin jadi operasional berkurang itu tidak hanya dengan cara mencat pegawai, tapi bisa dengan cara mengurangi pekerjaan. Contoh, kalau kamu satu yayasan, kemudian kamu punya 3 sekolah tinggi ya. Tiap sekolah tinggi itu kan ngurusi akreditasinya, ngurusi operasional administrasinya, perizinannya, pengembangannya, itu kan kamu kerja 3 kali toh. Digabunglah jadi mau digabung jadi satu sekolah tinggi. Nah, tapi masih konfliknya dalam hal apa? Kalau dalam hal karakter dia nggak konflik, karena karakternya udah sama, ideologinya sama. Konfliknya adalah tentang ego mengenai siapa udah terbiasa jadi rektor nggak jadi rektor lagi, ketua kalau sekolah tinggi itu bukan rektor ya istilahnya, tapi
ketua sekolah tinggi atau pimpinan sekolah tinggi, direktur sekolah tinggi. Biasa jadi direktur, habis nggak jadi direktur lagi. Jadi ya paling kita kasih solusi nunggu masa pemerintahan direktur di 3 itu diatur supaya disamakan gitu loh masa berakhirnya. Setelah itu kemudian sambil dia bergabung dan penunjukan direktur baru. Karena ya tetap kita yang namanya walaupun di peraturan itu ada, kita tetap apa ya namanya itu menjaga perasaan orang ya. Biar minim konflik dan supaya nggak ada protes dari komponen sivitas akademika dosennya maupun mahasiswanya. Gitu. Kalau logika lainnya sama dengan koperasi. Kalau yayasan maka dia bukan rapat anggota, tapi ini contoh-contohnya ya, bukan rapat anggota tapi rapat Kalau sudah lapar nggak fokus ya. Rapat, kamu lapar nggak, Rek? Lumayan ya. Rapat pengurus pembina, rapat dewan pembina, rapat anggota juga. Anggota susunannya adalah pembina, pengurus, pembina, pengurus, pengawas. Maka berkas-berkas yang harus disiapkan ini. Ini karena kebetulan sedang menangani, jadi ada nama-nama berkasnya. Tadi yang koperasi itu tidak saya masukkan. Ini juga termasuk salah satunya bisa di-push pakai regulasi loh. Karena beberapa tahun ke belakang ini peraturannya Kemendikbudristek tentang bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu sudah semakin rumit. Nggak ada perintah untuk kamu harus merger supaya memenuhi modal inti, nggak boleh. Yayasan nggak boleh di-push dengan regulasi seperti itu karena yayasan tujuan utamanya adalah mencari, kan bukan mencari uang, mencari ya amal, mencari pahala, surga banget jawabannya. Iya, yayasan itu walaupun dia boleh punya usaha, sektor usaha, nanti kan uangnya juga dikembalikan lagi ke yayasannya. Jadi secara falsafah akan sangat bertentangan apabila dia di-push dengan regulasi yang mensyaratkan dia harus pemenuhan modal inti. Pasti diprotes se-Indonesia. Cara nge-push regulasinya adalah kalau kita perhatikan, peraturan pengelolaan itu sudah semakin berat sekarang untuk pendirian universitas baru. Pendirian prodi baru, pendirian fakultas baru, syarat-syarat akreditasi dan lain-lain. Sehingga di realitanya banyak universitas yang akhirnya walaupun dia tidak pernah diperintah untuk kamu harus merger, enggak. Tapi kan kenyataannya sulit toh. Jadi dosen tuh kerjaannya banyak loh. Kan orang ngiranya kan dosen tuh ngajar aja ya. Tapi sebenarnya banyak banget kerjaannya. Belum lagi kalau dia berada di satu universitas yang mungkin growth-nya kurang. Kayak di sekolah tinggi yang tadi saya sebutkan. Ini tidak bermaksud menyinggung manapun ya enggak. Tapi rasio jumlah dosen dan mahasiswanya kurang. Kemudian proses perkuliahannya itu karena terlalu mudah akhirnya khawatirnya jadi praktek jual beli ijazah gitu loh. Kayak yang sempat tutup universitas di Surabaya, Universitas Kartini ya. Kemudian kalau kemarin itu sempat tapi enggak tutup, mau ganti nama atau apa yang dirungkut dekatnya UPN itu loh. Yapan tahu? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan. Kayaknya merger itu kayaknya. Apa ya kabarnya? Masuk perumahan gitu loh, Mbak. Loh, kamu kok tahu? Hah? Iya, kamu mainnya jauh ya Mas ya. Oh ya. Ya jadi banyak sekolah tinggi yang daripada izinnya dicabut. Bukan daripada tidak bisa memenuhi modal inti kemudian izin dicabut ya, tapi daripada dia akreditasi universitasnya terus turun, kemudian dia SDM-nya sangat kurang, gajinya dosen tidak dibayarkan, banyak juga kasus kalau ini saya tidak bisa menyebut namanya ya, universitas-universitas dan sekolah tinggi yang gaji dosennya tidak dibayar. Siapa orang yang mau kerja kalau gajinya nggak dibayar? Mau tah? Ya, jangan mau. Nah, karena gajinya nggak dibayar, akhirnya progres universitasnya kan semakin lambat. Nah, karena lambat tersebut,
sehingga lambat laun tidak bisa memenuhi daya tampung kuota, kesulitan pengelolaan finansial dan lembaga. Kemudian sekarang itu naik jabatan akademik dosen dan lain-lain harus jurnal internasional. Terus pokoknya secara mutu akademis itu susah mempertahankan. Sehingga mereka ya udah better kita bergabung aja. Ini contohnya yang di Malang. Ini bidang kegiatan yang dapat dikelola yayasan agar dia bisa dapat income, kesehatan, lingkungan hidup, kemanusiaan, seni, pendidikan, agama. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Sebenarnya ini belum berakhir loh sebenarnya. Kurang 5 menit. Iya, enggak, maksudnya itu sebenarnya belum berakhir karena ini sih ada yang belum tak jelasin. Yakni tentang kewajiban lapor ke KPPU. Itu juga kalau kamu telat lapor yang disalahin kamu karena ada denda-denda ini berapa miliar dan lain-lain. Kemudian cara lapornya sekarang berubah. Kemudian masih ada juga perkembangan terkait pengelolaan aset dalam restrukturisasi. Barangkali ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tanya, Bu, kalau aset-asetnya digital gimana cara ngitungnya? Terus ini juga masih ada soal lagi sebenarnya. Gitu, tapi lapar ya. Terus gimana Mas? Afgan mau tanya apa? Gak apa-apa. Hati-hati di jalan Mbak Andin. Memasuki zona red zone. Baik Bu, terima kasih. Ini berkenaan kalau tadi berbicara tentang penggabungan-penggabungan, ini berkenaan dengan pemisahan perusahaan. Kalau kita lihat Undang-Undang Perseroan Terbatas itu kan pasal 7 itu kan disebutkan tentang pendirian perseroan itu 2 orang atau lebih kan begitu saja. Semisal Bu, suami istri mendirikan PT, suami istri mendirikan PT, PT-nya berkembang, kemudian cerai. Bagaimana cara penyelesaiannya? Karena bagian dari harta gunung gini. Iya, itu rencana di masa depan apa? Bercanda. Mas ini guyon Mas sampai itu soalnya garek guyon terus Mas. Nah, dibedakan ya, ini kan badan hukum. Kalau badan hukum itu adalah entitas yang terpisah dari manusia. Terpisah dari kepentingan manusia. Subjek hukum perdata garis besar 2 harus diperlakukan sama manusia dan badan hukum. Bukan manusia dan hantu ya, manusia dan badan hukum. Kita memperlakukan badan hukum seakan-akan dia seperti manusia. Nah, ketika badan hukum seperti PT, terlepas itu mau mendirikan itu suami istrinya, bapak ibu dan anak atau gimana, maka posisinya di situ harta kekayaan kan terpisah antara para pemegang saham dengan harta kekayaan PT-nya. Kemudian harta kekayaan direksi komisaris terpisah dengan harta kekayaan PT. Dan segala tindakan mereka, direksi komisaris dalam mengelola PT itu harus seizin RUPS dan juga tidak sampai ke urusan pribadi sama harta pribadi mereka. Selama mereka bisa membuktikan, tadi saya seperti awal, memang dia mengelola itu dengan asas etikat baik. Selama dia lurus soal asas etikat baik, maka dia dilindungi dengan asas separate legal personality. Bahasa Indonesianya adalah bagaimana personalitas hukumnya dia itu terpisah. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya mau cerai atau gimana. Karena si PT itu kan pasti nggak bisa, ya apa ya Bu ya? Kalau cuman suami sama istri tambah pihak lagi, ya Bu ya? Tambah pihak lagi. Suami sama istri boleh bisnis bareng, tapi kalau berdua tok itu nggak boleh. Karena orang ketiga adalah setan, bukan? Tapi karena khawatir. Jadi harus ada orang berikutnya. Yo terserah kon, terserah mau sapa. Karena khawatirnya nanti orang ketiga adalah setan, yo gak ngono. Tapi karena dianggap satu, apalagi kalau kita urut ya di BW zaman dulu, bahkan istri dianggap merupakan pihak yang berada di bawah pengampuan kalau dulu zaman masih ada londo dan lain-lain itu. Sekarang perempuan seperti saya sudah dianggap subjek hukum yang dewasa, sudah tidak lagi di bawah pengampuan. Nah, undang-undang PT dan KUH Perdata masih seperti zaman Hindia Belanda, maka istri itu masih dianggap
Kalau dulu masih dianggap apa-apa harus suami. Kalau sekarang kan sudah enggak. Tapi tetap enggak boleh suami istri aja di dalam PT itu. Tulisannya minimal 2 itu bukan berarti suami istri. 2 itu ya saya sama kamu itu bisa. Karena enggak kenal sama sekali kan. Iya kan? Gitu Mas. Ada rencana mau bikin PT sama istri? Biasanya istri jadi komisaris itu ya, biasanya cewek jadi komisaris. Masa cewek disuruh kerja mah? Tega banget. Jangan berat-berat. Ya, ada pertanyaan lagi? Pokoknya terpisah ya Mas ya. Terakhir atau gimana Bu Andin? Mbak Andin. Ya udah satu. Mungkin ada yang ingin bertanya satu lagi kesempatan ya Mbak Rani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ibu tadi menyinggung terkait larangan ketika proses merger atau proses, intinya tadi Ibu menyinggung terkait larangan pada saat proses merger. Mohon dijelaskan lebih lanjut ketika apakah ada larangan pada saat proses larangan merger. adalah tidak ada spesifik menyatakan bahwa kalau kamu tidak melakukan asas publisitas tadi, kamu kemudian mendapat sanksi, enggak. Tapi hal itu menjadi apa ya? Jangan sampai tidak dilakukan. Maksudnya larangan itu jangan sampai itu tidak dilakukan. Karena kalau sampai itu tidak dilakukan, di skip, walaupun tidak ada sanksi yang akan dibebankan ke kamu, tapi akan menjadi masalah kalau ketika sudah selesai semua urusannya, kemudian mau minta persetujuan ke menteri, ada di pasal 28 ya, seingat saya pasal 28 juga menyatakan bahwa kalau ada kreditor yang masih keberatan terhadap pengurangan modalnya, maka hal itu bisa menjadi penyebab persetujuan menterinya itu enggak keluar. Itu maksudnya. Larangan maksudnya jangan apa ya? Itu namanya larangan nggak sih? Ibu tadi ngomongnya larangan. Larangan ya, ya maksudnya itulah Mbak. Kemudian larangan berikutnya jangan sampai setelah selesai semua, kemudian itu berarti himbauan ya, sorry himbauan. Himbauan tapi kewajiban ini, jangan sampai tidak melakukan pelaporan. Karena ya, jadi sudah selesai semua, daftar perseroan sudah selesai, urusanmu bukan urusan notaris kalau yang ini untuk ngomong ke KPPU. Kondisinya seperti ini bisa dibaca. Disesuaikan dengan karakteristik perusahaannya dan modalnya dia berapa. Gitu. Saya ada satu kasus Bu, lebih tanya aja sih Bu. Kebetulan saya magang di Pelindo. Nah Pelindo ini untuk saat ini kan setelah merger ternyata tidak boleh menambah karyawan. Apakah ada larangan sendiri dari ada undang-undangnya atau bagaimana? Larangan kayak penambah pertumbuhan perusahaan itu bukan larangan, itu hal kondisional yang bisa diatur di peraturan pemerintah sebagai landasan kegiatan restrukturisasi BUMN tersebut. Misalnya ya, tidak merekrut karyawan baru selama jangka waktu berapa tahun. Di peraturan pemerintahnya. Tidak mungkin selamanya. Jadi kalau BUMN, sayangnya nggak tak tulis, BUMN itu mulai berlakunya sejak diterbitkannya peraturan pemerintah, bukan sejak akte mergernya. Tapi peraturan pemerintah yang menjadi landasannya. Nah, di situ kan ada poin-poinnya ya. Kalau misalnya di situ di poin-poin yang nggak ada, tapi di bukti keputusan RUPS-nya ada, itu kan merupakan bahan dari penyusunan rancangan ini ya, rancangan peraturan pemerintahnya. Itu kalau itu disepakati oleh para pihak, enggak apa-apa Mbak. Biasanya 3 tahun 5 tahun. Bahkan bukan cuma karyawan, nggak boleh nambah karyawan. Juga kalau misalnya ada kepentingan yang protes, yakni, nah ini larangan ini berarti, larangan untuk meninggalkan kepentingan pemegang saham minoritas. Halah cuma sedikit aja loh. Kepemilikan sahamnya. Nah, itu nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau misalnya ditinggalkan, dia kok nggak ono ya? Kalau misalnya ditinggalkan, maka pelanggaran proses mergernya itu, karena seharusnya pemegang saham minoritas itu dia bisa punya hak untuk meminta dibeli kembali sahamnya.
appraisal rights itu. Kenapa dia bisa minta dibeli kembali sahamnya? Karena dia nggak setuju terhadap kegiatan amalgamasi perusahaan tersebut. Nah, cara-caranya gimana? Bisa lihat di pasal ini dan juga peraturan-peraturan OJK terkait. Gitu. Ada lagi, Mbak? Kasihan yang lain. Yang lain? Yang lain kasihan sama saya enggak? Oke, terima kasih ya semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi setelah makan siang kita bisa bahas lagi. Secara personal aja boleh. Saya kembalikan lagi ke moderator, persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari sesi pertama hingga sesi kedua oleh Ibu Dr. Cita Justia Serviani SMH. Pemateri yang sangat menarik dan tentunya semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada para peserta dari sesi pertama hingga sesi kedua. Selanjutnya kita akan melakukan isoma sampai dengan jam 1:30. Namun sebelum itu para peserta untuk bisa maju ke depan kita akan melakukan foto bersama. Terima kasih. Mbak, Mas bisa maju ke depan, kita foto bersama dulu.